Hai Geners, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Geners, tahu nggak sih? Generasi Z seringkali diidentikan dengan stereotip kaum rebahan yang malas oleh masyarakat. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang stereotip negatif yang ditujukan untuk generasi Z sekarang. Entah itu di masyarakat, di tempat kerja, atau bahkan di keluarga sendiri juga bisa terjadi. Oh ya Geners, mirisnya, stereotip negatif ini dilakukan oleh generasi X dan generasi Y atau milenial, yang notabene-nya bisa jadi adalah orang tua, kakak kandung, kakak kelas, senior di tempat kerja maupun tetangga. Padahal setiap generasi memiliki masanya sendiri dan permasalahannya sendiri-sendiri. Namun, stereotip negatif yang dirasakan para Gen Z kali ini membuat mereka resah hingga akhirnya mempengaruhi kehidupan mereka di dunia nyata. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang apa itu stereotip, kemudian apa saja contoh stereotip negatif yang diterima oleh Gen Z ini. Lalu bagaimana stereotip negatif ini muncul? Benarkah adanya stereotip-stereotip itu? Dan bagaimana sebaiknya generasi Z merespon hal ini? Menurut Wikipedia, stereotip adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotip merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Dalam psikologi sosial, stereotip adalah setiap pemikiran yang diadopsi secara luas tentang tipe individu tertentu atau cara berperilaku tertentu yang dimaksudkan untuk mewakili seluruh kelompok individu atau perilaku tersebut secara keseluruhan. Pikiran atau keyakinan ini mungkin secara akurat mencerminkan kenyataan atau bahkan tidak. Stereotip sesungguhnya dapat berupa stereotip positif dan negatif. Stereotip negatif sering diartikan sebagai sikap atau perilaku negatif, seperti prasangka dan diskriminasi. Sementara stereotip positif sering dianggap sebagai stereotip yang tidak berbahaya dan memusuhi seseorang atau kelompok lain. Stereotip dengan makna yang umum pada masa kini pertama kali diperkenalkan oleh seorang jurnalis Amerika yang bernama Walter Lippmann dalam karyanya yang berjudul Public Opinion. Dikutip dari Kompasiana.com, menurut katadata.co.id, generasi Z adalah generasi peralihan dari generasi Y saat teknologi mulai berkembang. Generasi ini disebut juga sebagai Gen Z atau E-Generation. Mereka yang masuk dalam generasi ini termasuk generasi up-to-date terhadap isu yang tersebar di media massa atau internet. Sebagai generasi dengan populasi manusia terbanyak, generasi Z seringkali diidentikan sebagai kaum rebahan. Dalam rentang tahun usia 20 hingga 30 tahun, rebahan ialah aktivitas yang begitu berharga, apalagi untuk sekedar melepas penat setelah melalui hari-hari yang menguras waktu, tenaga, dan pikiran, baik karena bekerja, kuliah, atau kegiatan lainnya. Ungkapan kaum rebahan mulai terkenal sejak para mahasiswa melakukan aksi demonstrasi pada September 2019 lalu dan masih saja digunakan hingga hari ini. Ungkapan tersebut ditujukan bagi orang-orang yang lebih memilih untuk berleha-leha, bersantai, dan berbaring di atas kasur ketimbang mengisi waktu dengan hal-hal produktif. Namun, sangat disayangkan, ungkapan kaum rebahan justru menghadirkan stereotip negatif bagi para generasi Z. Tidak produktif, malas-malasan, membiarkan kesempatan, tak punya target, maunya serba instan, sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, tidak loyal, gemar membantah, tidak akan punya rumah sendiri, generasi paling lemah, tidak melek isu sosial politik, lebih memilih dunia virtual dibanding dunia nyata, enggan bekerja keras, fanatik teknologi, narsis, ingin bekerja tanpa keringat, adalah beberapa stereotip negatif yang diterima generasi Z, entah itu di keluarga, di kantor, maupun di masyarakat. Persepsi kontras yang kemudian memunculkan stereotip tertentu memang tidak dapat dihindari. Faktanya, setiap generasi mempunyai karakteristik, nilai, kebiasaan, budaya, dan pola pikir yang berbeda-beda. Jika mengutip pendapat Mannheim pada tahun 1952, generasi ialah konstruksi sosial yang terdapat sekelompok orang dengan kesamaan umur serta pengalaman historis di dalamnya. Generasi merupakan sekelompok individu yang terpengaruhi fenomena budaya serta peristiwa-peristiwa sejarah dalam fase kehidupan mereka.
Banyak riset yang membuktikan bahwa stereotip generasi Z sebagai generasi pemalas adalah pelabelan yang salah kaprah. Berbaring di kasur bagi generasi Z bukan suatu hambatan untuk beraktivitas yang produktif. Dengan kemajuan teknologi dan internet, memungkinkan generasi Z untuk menyelesaikan tanggung jawab kapanpun, dimanapun, serta dalam kondisi apapun. Sembari rebahan, para generasi Z bisa menyelam sambil minum air, atau dalam bahasa kerennya multitasking. Mereka bisa belajar, berjualan, membuat desain, bersosialisasi, dan hal lainnya dalam waktu yang sama. Menurut hasil riset IDN Research Institute pada 2019, 7 dari 10 anak muda dalam populasi generasi Z memiliki jiwa entrepreneur yang cukup tinggi. Tidak heran jika belakangan ini banyak muncul bisnis online yang memiliki owner anak muda. Selain itu, beberapa dari generasi Z ini banyak yang beralih dari pekerjaan yang pergi gelap pulang gelap dan memilih pekerjaan yang lebih fleksibel atau freelance. Hal ini membenarkan hasil penelitian Freelancer Union Upwork yang menyebutkan bahwa sekitar 47% generasi Z lebih memilih bekerja freelance. Mengenai stereotip tentang generasi Z adalah generasi yang ogah kerja keras juga merupakan pelabelan yang salah kaprah. Manpower Group melakukan riset yang mengungkapkan bahwa para generasi Z bekerja lebih keras daripada generasi sebelumnya. Sekitar 73% dari generasi Z di dunia bekerja selama 40 jam dalam seminggu. Bahkan seperempatnya bekerja selama lebih dari 50 jam dalam seminggu. Selain itu, 26% diantaranya memiliki pekerjaan lebih dari satu. Begitu juga dengan orientasi kerja. Generasi sebelumnya bekerja dengan berorientasi pada gaji. Sedangkan generasi Z ini tidak hanya bekerja untuk gaji semata, melainkan untuk menggapai tujuan. Para generasi Z memandang suatu pekerjaan sebagai proses untuk pengembangan diri. Jika dirasa tidak berdampak positif pada pengembangan diri, maka mereka akan memilih untuk berhenti dan mencari pekerjaan lain. Hal itu menimbulkan fenomena turnover seringkali terjadi. Akan tetapi, itu karena para generasi Z ini sedang mencari pengembangan diri terkait pekerjaannya. Dari beberapa data di atas, maka pelabelan negatif terhadap generasi Z sebagai kaum rebahan benar-benar merupakan stereotip yang salah kaprah. Akan tetapi, munculnya stereotip dari segelintir orang terhadap yang lainnya merupakan hal yang tidak dapat kita hindari. Stereotip ini muncul bisa jadi karena setiap manusia memiliki perbedaan masing-masing, sehingga memunculkan berbagai pandangan yang juga sangat banyak. Dilansir dari BBC, bukti memang menunjukkan bahwa generasi yang lebih muda menunjukkan perilaku yang dianggap sebagai kelemahan oleh para generasi yang lebih tua. Kendati demikian, para ahli juga meyakini bahwa para boomers dan Gen X mungkin terlalu keras dalam menilai generasi yang lebih muda. Bahkan, generasi yang lebih tua ini mengukur perilaku generasi yang lebih muda dengan standar yang tak lagi berlaku. Perilaku memandang rendah generasi lain ini juga sebenarnya telah berlangsung sejak dulu, bahkan telah menjadi bagian dari sifat alami manusia. Perilaku orang dewasa yang menilai karakter mereka yang lebih muda telah terjadi sejak berabad-abad lalu, ujar Peter O'Connor, seorang profesor manajemen di Queensland Institute of Technology Australia. Menurutnya, hal itu terjadi hingga saat ini, dibuktikan dengan penelitian bahwa ribuan orang Amerika meyakini anak zaman sekarang tak memiliki kualitas yang sama dengan generasi pendahulunya. Namun, ia mengatakan hal itu sebenarnya bukan terjadi karena anak-anak muda benar-benar kekurangan kualitas tersebut. Namun, karena generasi yang lebih tua memproyeksikan dirinya saat ini pada dirinya di masa lalu. Dengan melakukan ini, secara tak sadar mereka akan membandingkan dirinya dengan anak muda saat ini, memberi kesan bahwa anak muda saat ini kurang berkualitas. Lantas, bagaimana pendapat para ahli tentang hal ini? Apakah perilaku generasi muda saat ini bisa diukur? Dalam sebuah studi yang dilakukan pada 2010, dikatakan bahwa anak muda yang lulus universitas antara tahun 2004 hingga 2008 menunjukkan perilaku ketahanan yang lebih rendah dibanding mereka yang lulus sebelum tahun 1987. Penelitian lain menunjukkan bahwa neurotisisme dan kebutuhan akan pengakuan memang meningkat pada generasi muda. Sementara, satu studi di tahun 2012 menunjukkan bahwa remaja saat ini
lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan remaja di masa lalu. Namun, bagi banyak peneliti, standar tersebut tak berarti bahwa generasi muda lebih lemah dibanding generasi yang lebih tua. Menurut mereka, itu hanyalah cara generasi tersebut menilai generasi yang dibentuk oleh masyarakat modern dan berfokus pada teknologi dengan beberapa dekade lalu sebagai standarnya. Generasi sebelumnya diajari untuk menindas, bukan mengekspresikan, tetapi untuk generasi yang lebih baru justru sebaliknya, kata Dr. Carl Nassar, seorang profesional kesehatan mental di Life Stance Health. Hal ini menyebabkan keretakan persepsi, dengan generasi yang lebih tua melihat ekspresi ini sebagai tanda kelemahan, karena mereka diajari bahwa kerentanan adalah kelemahan dan bukan kekuatan, ujarnya. Nassar meyakini bahwa kiasan generasi muda yang lebih lemah mayoritas bersifat anekdot dan didasarkan pada ketidakcocokan antara bagaimana generasi yang berbeda mengekspresikan masalahnya. Gen X dan Boomers juga memiliki masalah, tetapi bagi mereka, menyuarakannya terasa tidak profesional, ujar Jennifer Robinson, editor senior di perusahaan analis dan polling. Nah, masalah kepemilikan properti juga menjadi salah satu bukti nyata dari masalah tersebut. Boomers yang memiliki rumah mungkin tumbuh dewasa saat ekonomi tengah makmur, membuatnya dapat menabung untuk membeli rumah pertamanya. Hal itulah yang membuat mereka mulai meyakini bahwa generasi muda yang tak dapat melakukannya lebih lemah darinya. Namun, Boomers melupakan masalah melonjaknya harga rumah, gaji yang stagnan, dan kondisi pekerjaan yang tidak aman. Semua itu membuat pembelian rumah menjadi sulit. Lalu, generasi yang lebih tua juga kerap mengatakan bahwa Gen Z adalah generasi yang paling tertekan dan cemas akibat ketahanan yang minim. Namun, mereka juga lupa bahwa Gen Z adalah generasi yang tumbuh dewasa selama pandemi global, dalam periode kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membuat ketidakpastian ekonomi semakin tinggi. Intinya, tantangan yang dihadapi dua generasi ini tidak sebanding. Kenyataannya, Gen Z semakin dewasa dalam menghadapi berbagai tantangan yang belum pernah dihadapi generasi lain pada tahap kehidupan yang sama, terutama pandemi COVID-19 dan tekanan media sosial, kata Jason Dorsey, Presiden Center for Generational Kinetics, sebuah firma riset generasi yang berbasis di Austin, Texas. Tambahkan tantangan kesehatan mental dari social distancing dan isolasi selama pandemi, tantangan pembelajaran jarak jauh, dan semua elemen formatif dewasa muda lainnya. Mudah untuk melihat bahwa generasi ini ada dalam waktu yang menantang, tambah Dorsey. Intinya, setiap keyakinan dan tindakan generasi dibentuk dari masalah dan tantangan yang mereka hadapi. Misalnya, Boomers dan Gen X tumbuh tanpa smartphone, namun keuntungannya mereka tak perlu menghadapi masalah di dunia maya. Lalu generasi yang lebih tua juga lebih mungkin untuk mendapatkan pekerjaan yang baik tanpa perlu menjadi lulusan S1 atau lebih. Berbeda dengan generasi saat ini. Untuk mengatasi masalah kesenjangan ini, Dorsey meyakini bahwa kuncinya adalah memahami fakta dan menghapuskan mitos tentang suatu generasi. Dengan penjabaran permasalahan tadi, kita tahu bahwa stereotip-stereotip yang dilayangkan masyarakat pada generasi Z adalah benar adanya. Tapi, faktanya tak semuanya benar. Mestinya kini kita bisa berinisiatif untuk mengakhiri semua olok-olok generasi ini. Mari kita saling melihat setiap generasi sebagai manusia, bukan cuma kategori yang penuh stereotip, bukan generasi lembek atau generasi kolot. Jikapun stereotip itu masih sukar untuk dihilangkan, marilah kita belajar untuk saling maklum dulu. Tidak ada satupun orang yang suka untuk distereotip, apalagi jika dikaitkan dengan suatu generasi. Generasi yang lebih tua tampaknya termakan pada pandangan buruk atau stigma terhadap kaum milenial. Kemudian stigma ini mengarah pada asumsi yang membuat banyak orang menyalahkan generasi muda. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh para generasi Z dalam menghadapi stereotip negatif itu? Pertama-tama, para pemuda generasi Z bisa meningkatkan skill atau kemampuan yang dimilikinya. Jangan pernah berhenti belajar apapun itu. Kemudian buatlah target pencapaian untuk masa mendatang supaya kalian bisa merencanakan sesuatu dengan matang. Milikilah ambisi yang kuat untuk sukses. Memanfaatkan teknologi supaya kerja menjadi cepat dan efisien.
Juga percaya diri dimanapun dan kapanpun. Bersaing dengan cara yang sehat juga dibutuhkan. Lebih bersabar untuk mencapai sesuatu. Kemudian jangan banyak menuntut kepada atasan atau rekan kerja. Juga kurangi durasi dalam menggunakan gadget dalam keseharian. Mulai bersikap disiplin dari hal-hal kecil seperti berangkat tepat waktu. Kemudian mulai untuk investasi atau menabung untuk masa depan kalian sendiri. Perbanyak pengalaman baik dalam dunia kerja maupun dalam bermasyarakat. Intinya, tingkatkan kelebihan, perbaiki kekurangan. Tiap generasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk di generasi Z. Kalau kamu masuk dalam kategori generasi ini, temukanlah cara untuk meningkatkan kelebihan untuk generasimu dan perbaiki kekurangannya. Dengan demikian, kesuksesanmu di masyarakat jauh lebih baik dari apa yang diharapkan. Untuk meminimalisasinya, setiap individu harus sama-sama menyadari bahwa setiap kelompok memiliki keunikan tersendiri, sehingga tidak bisa untuk disamakan dengan satu dan lainnya. Hal tersebut juga berlaku dalam konteks lain di luar generasi Z versus generasi yang lebih tua, seperti dalam hal kelompok politik, sosial, budaya, agama, dan kehidupan masyarakat yang lainnya. Bagaimana Geners? Apa kalian sudah tahu tentang stereotip negatif yang diterima Gen Z dari masyarakat? Dan bagaimana seharusnya Gen Z menanggapinya? Apa kalian punya pendapat berbeda? Kalau iya, tulis di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi bersama. Kalau kalian punya saran, kritik, dan masukan, juga boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa tahu info dan tips-tips terbaru dari kami. Kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian, supaya mereka juga tahu apa yang kalian tahu dari kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.